Roh Kuduslah sesungguhnya yang memampukan murid-murid Kristus untuk dapat menjadi ciptaan yang baru, mengalami perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus, dan memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk mereka meneruskan, melanjutkan karya Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-148, judulnya Dipenuhi Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Mari kita baca terlebih dulu. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan menganugerahi kami dengan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kami. Tuhan juga menganugerahi kami dengan Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan, memegangi dan melakukannya. Apabila sekali lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan, kebenaran pengajaran Tuhan, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, Tuhan dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta, Roh Kudus turun, dikatakan di sana dalam khotbah Petrus bahwa apa yang terjadi dengan munculnya bunyi yang turun dari langit seperti tiupan angin keras, juga lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid Yesus. Lalu murid-murid mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Adalah bukti bahwa Yesus yang naik ke surga, Tuhan Yesus yang naik ke surga, telah diangkat Bapa sebagai penguasa tertinggi dan didudukkan di sebelah kanannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus diberikan nama di atas segala nama. Petrus juga menjelaskan di dalam khotbahnya pada hari Pentakosta itu bahwa Roh Kudus yang dicurahkan ke atas murid-murid adalah Roh Kudus yang hendak dicurahkan ke atas semua manusia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan 18, dituliskan demikian. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia, laki-laki maupun perempuan dewasa, teruna maupun orang tua, bahkan juga hamba-hamba, sehingga mereka bernubuat, mendapat penglihatan maupun mimpi.
Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk murid-murid pada waktu itu, tetapi untuk murid-murid yang akan datang, bahkan dikatakan juga untuk mereka yang masih jauh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38 dan 39 dituliskan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita." Jadi Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid, bukan hanya murid-murid pada zaman Petrus dan teman-teman, tetapi murid-murid pada generasi-generasi sesudah mereka sampai yang lebih jauh. Dan itu berarti Roh Kudus juga dijanjikan diberikan kepada kita. Dan masih juga akan berlanjut orang-orang murid-murid setelah kita sampai akhir zaman. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana perkembangan murid-murid di dalam mereka menerima Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus supranatural, khususnya berbahasa lidah dalam peristiwa-peristiwa sesudah Pentakosta. Yang pertama kita temukan tentang kisah murid-murid di Samaria. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan 17 kita menemukan Filipus, salah seorang dari 7 diaken, pergi ke salah satu kota di Samaria untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk bersaksi tentang Yesus adalah Mesias. Dan pelayanan Filipus ini dilakukan disertai dengan penyembuhan-penyembuhan dan pengusiran-pengusiran roh-roh jahat yang merasuki orang-orang. Dan dikatakan kemudian orang-orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Sesudah Filipus meninggalkan Samaria dan pergi ke tempat lain, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di Samaria ada orang-orang yang menjadi murid Kristus. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria. Dan setelah Petrus dan Yohanes sampai ke Samaria, ke tempat di mana Filipus melayani dan menjumpai murid-murid Tuhan, ternyata mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu dikatakan Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, dan murid-murid Yesus di Samaria itu menerima Roh Kudus. Peristiwa murid-murid di Samaria menerima Roh Kudus pasti disertai dengan tanda-tanda yang kelihatan. Oleh karena dalam kisah itu dikatakan Simon tukang sihir yang menjadi percaya dan ikut dibaptis ketika melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan murid-murid menerima Roh Kudus, ia menawarkan untuk memberi uang supaya ia diberi kuasa. Jikalau ia menumpangkan tangan, maka Roh Kudus akan turun. Jikalau Simon bisa mengetahui ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, Roh Kudus turun ke atas murid-murid di Samaria, pasti ada tanda yang kelihatan. Tanda apa yang dilihat Simon yang meyakinkan ia bahwa itu terjadi? Roh Kudus turun oleh karena Petrus dan Yohanes mendoakan dengan penumpangan tangan. Mengacu kepada peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tanda bahwa Roh Kudus turun pada murid-murid di Samaria bisa jadi itu pun adalah karunia berbahasa lidah.
murid-murid di Samaria berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua yang hendak saya ajak Bapak Ibu untuk melihat adalah Kisah Rasul pasal yang ke-9 yang sudah dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 7 dan 8, yaitu apa yang terjadi dengan Saulus, seorang Farisi muda yang menentang baik Yesus maupun murid-murid Yesus, oleh karena seperti anggapan orang-orang Farisi, para pemimpin agama, Yesus adalah seorang penyesat. Dan karena itu ketika Stefanus, murid Yesus, salah satu dari ke-7 diaken, hendak dilempari batu, Saulus setuju bahwa Stefanus dirajam hingga mati. Dan waktu Stefanus dirajam, orang-orang yang melemparkan batu itu menitipkan jubah mereka di depan Saulus. Dengan semangat yang besar, Saulus menangkapi pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, laki-laki maupun perempuan, bukan saja yang ada di Yerusalem, tetapi juga dengan surat kuasa yang ia dapatkan. Saulus hendak menangkap murid-murid Yesus yang ada di Damsyik untuk dibawa ke Yerusalem dan dipenjara di sana. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Dan dalam perjalanan ke Damsyik itulah tiba-tiba cahaya yang sangat terang memancar dari langit mengelilingi dirinya, sehingga ia kemudian jatuh rebah ke tanah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 4 dan 5 dituliskan demikian. Ia, Saulus, rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pasti selain terkejut dan syok berat, Saulus merasa heran oleh karena ia merasa tidak pernah menganiaya Yesus, tetapi ia menganiaya murid-murid Yesus. Mengapa Yesus mengatakan bahwa ia menganiaya dirinya? Siapakah Yesus ini? Apakah dia bisa hadir menyertai murid-muridnya yang banyak dan yang berada di berbagai tempat yang berbeda? Jika Yesus dapat hadir dalam diri setiap muridnya, dimanapun murid itu berada, juga yang di dalam penjara, berarti Yesus lebih besar daripada hanya seorang manusia. Benarkah ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Suara dari langit itu menyuruh Saulus pergi ke kota Damsyik, oleh karena di sana akan dikatakan apa yang harus ia perbuat. Saulus bangun, tetapi matanya tidak dapat melihat. Ia menjadi buta, sehingga butuh dituntun teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. Saulus berangkat dari Yerusalem dengan gagah, bahkan membawa surat kuasa dari imam besar. Tetapi untuk masuk ke kota Damsyik, ia butuh dituntun karena buta. Kesombongan Saulus pasti sangat terpukul. Dan selama 3 hari Saulus tidak makan dan tidak minum. Ia berpuasa. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-9. Dan dalam suatu penglihatan Saulus melihat seorang murid Yesus mendatangi dirinya, mendoakan dirinya dan menumpangkan tangannya ke atasnya sehingga ia dapat melihat lagi. Dan penglihatan itu terjadi. Ananias, seorang murid Yesus, datang kepadanya lalu mendoakan dia
Sambil menumpangkan tangannya, ia berkata. Dituliskan dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 dan 18 yang saya bacakan sebagian di awal tadi. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan lalu dibaptis. Apakah Saulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Jika Saulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kapan hal itu terjadi? Saya menduga hal itu sudah dimulai sejak Saulus menyaksikan bagaimana Stefanus ketika disidang dalam Mahkamah Agama Sanhedrin dengan berani berbicara tentang datuk moyang bangsa Israel, Abraham, Musa, dan Daud, dengan menunjukkan berkali-kali bahwa nenek moyang bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Stefanus juga dengan berani mengatakan bahwa para pemimpin agama yang mengadili dirinya adalah orang-orang yang keras kepala, keras hati, tuli, dan selalu menentang Roh Kudus, serta seperti nenek moyang mereka membunuhi nabi-nabi. Kisah Rasul 7 ayat 52 dan 53. Saulus semakin goyah dalam meyakini kebenaran dirinya dan kebenaran yang dipegang kelompoknya, Farisi maupun Mahkamah Sanhedrin. Ketika menyaksikan saat Stefanus dilempari batu, tetapi dengan penuh iman ia berdoa, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dan kemudian ia mendoakan supaya Tuhan jangan menghukum mereka, dosa mereka yang melemparinya dengan batu dan membunuh dirinya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 sampai dengan 60. Mereka menghalau dia, Stefanus, keluar kota dan melempari dia dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Pasti Saulus tidak mengerti dan bingung bagaimana Stefanus dapat berbuat seperti itu. Ia dianiaya, ia dilempari batu, tetapi ia membalasnya dengan mendoakan. Saya menduga sejak menyaksikan cara Stefanus meninggal, Saulus mulai berpikir, bagaimana mungkin Stefanus adalah pengikut dari seorang penyesat Yesus, karena ia rela mati dengan penuh iman, mati dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Saulus menyaksikan ketika Stefanus dilempari batu, pasti menderita kesakitan. Ia tidak mengumpat ataupun mengutuki orang-orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Tetapi sebaliknya, ia berdoa. Ia berdoa untuk kematiannya, penyerahan nyawanya. Dan ia berdoa untuk mereka yang berbuat jahat terhadap dirinya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berdoa untuk mereka yang menyalibkan dirinya. Saulus pun melihat muka Stefanus menjelang mati,
penuh keagungan ketika ia bersaksi dengan berkata bahwa ia melihat langit terbuka dan ia melihat kemuliaan Allah dan anak manusia Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Rasul 8 ayat 55. Keyakinan Saulus akan kebenaran dirinya bersama dengan para pemimpin agama mulai goyah. Jikalau Yesus adalah penyesat, apa benar ia mulai kehilangan kepercayaan bahwa Yesus adalah penyesat? Karena melihat cara Stefanus mengakhiri hidupnya di tengah-tengah penganiayaan dan di tengah-tengah dihinakan sedemikian rupa, ia tetap mati dalam iman. Pasti Stefanus mengalami kematian mengikuti teladan gurunya. Teladan Yesus itu bukan kematian seorang yang menyesatkan bangsanya, tetapi kematian seorang yang benar. Kalau begitu, Yesus bukan seorang penyesat. Mungkinkah dia benar-benar Mesias yang diutus Allah? Saulus sudah bimbang. Ia mencoba menutupi keraguan dan kegelisahan hatinya dengan bertindak semakin keras, berusaha semakin giat menangkapi sebanyak-banyaknya murid Yesus di Yerusalem, maupun dia hendak pergi ke Damsyik untuk meredam kegelisahan batinnya. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik itulah Yesus yang ia tuduh sebagai penyesat, yang murid-muridnya ia aniaya, justru mendatangi dirinya dalam wujud sinar yang sangat terang, memanggil dan mempercayai dirinya untuk menjadi alat pilihannya, untuk menjadi hambanya. Bukankah semestinya ia, Saulus, menerima hukuman oleh karena perbuatan dan kekejaman yang ia lakukan, walaupun dan bahkan lebih buruk lagi karena atas nama agama ia menangkap, ia menyiksa, ia memenjarakan, dan ia membunuh murid-murid pengikut Yesus. Tetapi Yesus datang dan menawarkan sebuah kebaikan, mengundangnya untuk menjadi hambanya, menjadi muridnya, bukan mengutuki dirinya ataupun menghukum dirinya. Dalam kegelapan penglihatan karena matanya yang buta, mata hati Saulus justru terbuka terang. Dan ia melihat serta menyadari kebenaran Yesus, kasih Yesus, dan sekaligus kesesatan dan kejahatan dirinya dan rekan-rekannya, para pemimpin agama. Dalam keletihan tubuhnya oleh karena 3 hari ia tidak makan dan minum, ia berpuasa. Semangatnya justru berkobar-kobar. Saulus bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan karena itu ia memanggil Yesus sebagai Tuanku, Tuhanku. Dan itu diteguhkan dengan Ananias memanggil Saulus, Saulus saudaraku, saudara seiman dalam Kristus. Jadi Saulus mengalami pertobatan dan percaya kepada Yesus. Sudah mulai kegelisahannya dan keraguannya dari melihat Stefanus dilempari batu dan mati dengan penuh iman. Sampai kemudian ia mengalami didatangi Yesus dalam wujud sinar yang sangat terang dan ia menjadi buta selama 3 hari. Ia menjadi percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan sesudah ia didatangi Ananias dan didoakan dengan penumpangan tangan, ia dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
ia dapat melihat lagi, bukan hanya dengan mata jasmaninya. Ia melihat lagi dengan mata hatinya, dengan kebenaran. Apa ada tanda yang kelihatan jikalau dikatakan Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah tandanya Saulus ketika ia dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah ada tanda yang kelihatan? Kembali mengacu kepada peristiwa Pentakosta. Walaupun tidak ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, pada waktu Saulus didoakan oleh Ananias. Saya merasa bahwa yang terjadi pada waktu Saulus didoakan oleh Ananias adalah ia berbahasa lidah. Oleh karena itulah di dalam suratnya kemudian kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 14 ayat 18, Saulus yang sudah berubah nama menjadi Paulus menulis, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua." Kapan Saulus yang menjadi Paulus mulai berbicara dalam bahasa lidah? Sejak ia didoakan oleh Ananias. Yang ketiga adalah murid-murid Yesus di Efesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Rasul Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya, ia sampai ke kota Efesus dan menjumpai beberapa orang murid di sana. Ada 12 yang ternyata belum menerima Roh Kudus, bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, oleh karena mereka baru dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu Rasul Paulus menjelaskan tentang baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, yang tujuannya adalah untuk menyiapkan orang-orang menyambut Yesus dan percaya kepada Yesus. Oleh karena itu mereka perlu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan murid-murid di Efesus kemudian dibaptis dalam nama Yesus. Pasti memakai cara baptisan pada waktu itu, diselankan dalam air. Dan berikutnya ketika Rasul Paulus mendoakan mereka dengan penumpangan tangan, Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Kembali sesudah mereka menerima Roh Kudus karena percaya kepada Yesus, mereka berbicara dalam bahasa lidah. Yang keempat adalah tentang Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, berarti bukan orang Yahudi, bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 33 sampai dengan 48. Cornelius seorang yang takut akan Tuhan, bersama dengan seisi rumahnya tinggal di Kaisaria. Ia memberi sedekah, banyak memberi sedekah dan selalu berdoa kepada Allah. Dan ketika dia berdoa pada jam 3 petang, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya menjemput Petrus yang ada di Yope, di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Dan Cornelius kemudian menyuruh 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang takut akan Tuhan dari Kaisaria pergi ke Yope. Dan kemudian menjemput Petrus dengan rekan-rekan. Dari Yope mereka kembali ke Kaisaria. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 33, pada waktu Petrus bersama dengan teman-temannya sudah sampai di hadapan Cornelius,
keluarganya dan teman-temannya. Kornelius mengatakan, sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu Petrus mulai berbicara dengan mengungkapkan pemahaman baru yang ia dapatkan, yaitu bahwa Tuhan ternyata tidak membedakan bangsa manapun. Jikalau mereka takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, mereka berkenan kepada Tuhan. Lalu Petrus mulai memberitakan tentang Yesus, tentang pelayanannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan bahwa Yesus ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas semua orang yang hidup maupun orang-orang mati. Siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Dan ketika Petrus berbicara, terjadilah Roh Kudus dicurahkan atas Kornelius dan keluarganya dan rekan-rekannya, dan mereka mulai berbahasa lidah dan memuliakan Allah. Sehingga orang-orang percaya, orang Kristen Yahudi, rekan-rekan Petrus menjadi tercengang-cengang karena melihat Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 46. Lalu Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Dan kemudian Petrus menyuruh Kornelius dan keluarganya dan rekan-rekannya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 47 sampai dengan 48. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 4 bagian yang saya kutipkan dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa kebanyakan beberapa kali Roh Kudus turun ke atas murid-murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Tetapi baru kemudian mereka didoakan dengan penumpangan tangan, mereka menerima Roh Kudus yang tandanya adalah berbicara dalam bahasa lidah. Itu terjadi atas murid-murid di Samaria, itu terjadi atas murid-murid di Efesus, juga terjadi atas Rasul Paulus yang pada waktu itu masih bernama Saulus. Hal yang berbeda kita temukan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kornelius dan keluarganya dan rekan-rekannya, oleh karena yang terjadi adalah mereka menerima Roh Kudus terlebih dahulu, mereka berbicara dalam bahasa lidah, baru kemudian mereka dibaptiskan. Apa yang terjadi dengan Kornelius dan keluarganya dan teman-temannya tidak sama, bahkan bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan kisah murid-murid di Samaria, Efesus, dan pengalaman Rasul Paulus. Mereka ini mengalami karunia Roh Kudus terlebih dulu. Mereka menerima Roh Kudus terlebih dulu, baru kemudian mereka dibaptiskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan hendak memberikan Roh Kudus dan karunia-karunia roh supranatural adikodrati, yang salah satunya adalah karunia berbahasa lidah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah sesudah mereka dibaptis atau sebelum mereka dibaptis? Apakah ada selang waktu antara mereka percaya kepadanya dan menerima Roh Kudus, ataukah langsung
Itu hak dan wewenang Tuhan, bukan hak kita maupun hak gereja. Hanya dari apa yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa yang lebih banyak terjadi adalah orang-orang percaya terlebih dulu kepada Kristus. Dan baru kemudian mereka mengalami Roh Kudus turun ke atas mereka yang ditandai dengan karunia berbahasa lidah. Kisah Para Rasul pasal 10, Kornelius dan keluarga dan teman-teman berbeda oleh karena Kornelius, keluarga dan teman-teman adalah orang-orang bukan Yahudi. Melalui peristiwa Roh Kudus dicurahkan terlebih dulu, Tuhan ingin mencelikkan kebenaran yang selama ini salah dipahami, seolah-olah Tuhan hanya akan memilih murid-murid dari antara orang-orang Yahudi dan hanya memberikan Roh Kudus kepada orang-orang Yahudi Kristen. Padahal apa yang merupakan perintah Kristus sudah jelas. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lebih tepat, pergilah jadikanlah semua suku bangsa muridku. Untuk menegaskan bahwa Tuhan pun berkenan atas Kornelius, keluarganya, teman-temannya yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Roh Kudus mendahului dengan turun atas mereka, memberikan karunia berbahasa lidah, dan baru kemudian mereka dibaptis. Tidak ada peluang orang-orang Kristen Yahudi untuk mencegah mereka dibaptis karena Roh Kudus sudah mendahului mereka dengan turun atas orang-orang percaya bukan Yahudi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran yang Tuhan janjikan kepada para murid, bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus inilah sesungguhnya pengganti dirinya. Roh Kudus inilah yang akan menolong murid-murid mengalami perubahan, pembaharuan karakter, dan yang akan memberikan mereka kemampuan untuk menjadi rekan sekerja Kristus, melanjutkan pekerjaan Kristus, memberitakan nama Kristus kepada semua suku bangsa. Di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat ayat 6 ada kata-kata ini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta. Roh Kuduslah sesungguhnya yang memampukan murid-murid Kristus untuk dapat menjadi ciptaan yang baru, mengalami perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus, dan memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk mereka meneruskan, melanjutkan karya Kristus, memanggil semua orang berdosa supaya bersedia menjadi percaya dan menerima pengampunan dosa, keselamatan, kembali menjadi putra-putri Bapa. Dan karena itu pemberian Roh Kudus bukan diberikan dengan syarat kesalehan kita atau karena kesuksesan pelayanan kita, melainkan oleh karena Kristus ditinggikan dan dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Entah saudara dibaptis terlebih dulu baru menerima Roh Kudus, atau saudara menerima Roh Kudus terlebih dulu baru dibaptis, itu bukan masalah. Tetapi menjadi masalah besar jikalau ternyata saudara belum menerima Roh Kudus, saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Bila saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita perlu mencari apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi hambatan, sehingga janji Kristus
memberikan Roh Kudus belum terwujud, tidak menjadi kenyataan. Kita ingat sekali lagi, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38 sampai dengan 39, Roh Kudus diberikan untuk murid-murid pada waktu itu, untuk murid-murid yang akan datang, dan untuk mereka yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu berarti janji pemberian Roh Kudus berlaku sampai hari ini juga untuk kita, dan bahkan masih akan berlangsung sampai dengan akhir zaman. Apakah saudara diajar bahwa kepenuhan Roh Kudus dan karunia-karunia roh supranatural seperti berbahasa lidah sudah berhenti, atau sudah tidak ada lagi saat ini, atau sudah tidak dibutuhkan oleh gereja modern? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Apakah itu sesuai dengan pengajaran kitab suci? Bagaimana dengan kata-kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 5? Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Benar, di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 10 dituliskan, pada saatnya nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap bila yang sempurna itu tiba. Tetapi bukankah sampai hari ini yang sempurna itu belum tiba? Kapan yang sempurna itu datang? Seperti apa situasi bila yang sempurna itu tiba? 1 Korintus 13 ayat 12. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, bukan sekarang, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti, sekali lagi, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Yang dikatakan sempurna adalah ketika kita berhadapan dengan Kristus dan kita dapat melihat Kristus muka dengan muka. Yang dikatakan sempurna adalah ketika kita ini mengenal Kristus dengan sempurna, sama seperti kita dikenal dengan sempurna. Sudahkah itu tiba saat ini? Belum. Yang sempurna belum tiba, berarti nubuat, berbahasa lidah dan pengetahuan masih ada, masih berlaku, dan masih dibutuhkan. Atau mungkinkah saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi sampai sekarang belum menerima Roh Kudus karena saudara tidak memintanya? Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah saudara sudah meminta Roh Kudus dengan kerinduan dan kehausan sungguh-sungguh? Atau mungkin saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi sampai hari ini belum menerima Roh Kudus karena saudara tidak taat. Masih ada yang belum saudara selesaikan dengan Tuhan. Seperti misalnya saja, masih belum bersedia mengampuni seseorang. Oleh karena ketaatan merupakan sebuah syarat. Kisah Rasul 5 ayat 32. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Apakah kita, saya dan saudara menaati Kristus? Apakah kita ternyata masih hidup dalam ketidaktaatan? Apakah saudara mau menyambut janji Yesus dan mengalami kebenaran karena Roh Kudus telah diberikan?
dan akad. Roh Kudus telah diberikan, dan karunia-karunia roh natural maupun supranatural sudah diberikan. Hanya apakah kita sudah mengalami atau belum? Kiranya kita mendapatkan kebenaran dan kenyataan dari janji Kristus, dan kita dimampukan untuk menjadi ciptaan baru, dan kita diberi kuasa, otoritas, kekuatan untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.